Bab 2685. Hanya satu. Terpelajar. Ketika mendengar kata-kata Mileye, wajah penguasa dunia dewa misterius itu tiba-tiba menjadi jelek. Dia menemukan bahwa bajingan di depannya sangat jago menipu orang. Tidak ada satupun orang terpelajar yang baik. Dan saat itu, tetua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Aku percaya padamu." Mileye membentangkan telapak tangannya, dan pena kebenaran agung perlahan melayang di depannya. Melihat pena kebenaran agung ini, mata tetua berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi berapi-api. Ini adalah pena kebenaran agung yang legendaris. Tepat pada saat ini, penguasa dunia dewa misterius itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan?" Tetua berjubah hitam berkata dengan berat, "Dia adalah seorang terpelajar. Aku percaya orang terpelajar." Penguasa dunia dewa misterius. Tetua berjubah hitam tidak bicara omong kosong lagi, dan memegang pena kebenaran agung saat ini, dan atas izin Mileye, setelah tetua berjubah hitam memegang pena kebenaran agung tidak menyakitinya. Melihat adegan ini, penguasa dunia dewa misterius di samping sedikit menyipitkan matanya, entah apa yang dia pikirkan. Saat ini, pena kebenaran agung bergetar hebat. Boom! Aura tetua berjubah hitam tiba-tiba melejit liar. Dalam sekejap, tetua berjubah hitam langsung melejit ke alam dewa kuno agung. Aura menakutkan menyapu lapangan. Melihat adegan ini, wajah penguasa dunia dewa misterius itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mileye tiba-tiba berkata, "Aku tidak berbohong padamu, kan?" Tetua berjubah hitam menatap Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum kecil. "Tapi, apakah kamu ingin membunuhku secara langsung, dan kemudian mengambil pena kebenaran agung untukmu sendiri? Kalau kamu berpikir demikian, maka kamu dalam bahaya." Tetua berjubah hitam terdiam beberapa saat, lalu tertawa. "Tuan muda Ye bercanda." Mileye tersenyum, lalu melihat ke samping pada penguasa dunia dewa misterius. "Apakah kamu tidak akan menghilangkan ancaman ini?" Penguasa dunia dewa misterius tampak tenang. Tetua berjubah hitam menoleh ke arah penguasa dunia dewa misterius. "Penguasa dunia, maafkan aku." Begitu selesai bicara, dia hendak bergerak, tetapi pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di sekitar, dan saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul tidak jauh dari tetua berjubah hitam. Alam dewa kuno agung. Melihat tetua berambut putih ini, tetua berjubah hitam menyipitkan matanya sedikit dengan kaget. "Kamu adalah..." Penguasa dunia dewa misterius berkata dengan lembut, "Dia adalah kakak seperguruan keduaku, dia tidak tinggal di dunia dewa misterius. Hal normal kalau kamu belum pernah melihatnya." Kakak seperguruan kedua. Di samping, dada Mileye sakit ketika mendengarnya. Jangan-jangan si bajingan ini juga memiliki kakak seperguruan pertama. Tetua berambut putih menatap tetua berjubah hitam. "Kamu hanya dihasut beberapa kata, kamu sudah berbalik melawanmu. Katakan padaku, dengan otak seperti itu, bagaimana kamu bisa mencapai alam dewa kuno?" Wajah tetua berjubah hitam agak jelek, saat ini dia mulai panik. Meskipun dia sekarang telah mencapai alam dewa kuno agung dengan pena kebenaran agung ini, dia juga tahu bahwa kekuatannya meningkat dengan cara rahasia, dan pasti tidak bisa bersaing dengan alam dewa kuno agung yang asli. Penguasa dunia dewa misterius tiba-tiba berkata, "Genosu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kalau kamu membunuh Mileye ini sekarang, aku akan menganggap kejadian sebelumnya tidak pernah terjadi." Wajah tetua berjubah hitam bernama Genosu menjadi sangat muram, entah apa yang dipikirkannya. Mileye tertawa saat berkata, "Senior Genosu,
saat ini kamu tidak punya jalan keluar. Kalau kamu yang sebelumnya, kamu tidak mengancam mereka, mungkin mereka tidak akan benar-benar membunuhmu, tapi sekarang, kamu telah mengancam mereka. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Akankah mereka benar-benar melepaskanmu? Saat dia berbicara, dia sedikit tersenyum. Masalahnya sudah seperti ini, mengapa kamu tidak mencobanya? Dibandingkan dengan mereka, aku seharusnya lebih dapat dipercaya, bukan? Genosu menatap Mileye. Meskipun Mileye masih berdarah saat ini, ekspresinya tulus tanpa kemunafikan. Di kejauhan, penguasa dunia dewa misterius terkekeh, Genosu, kami memiliki dua alam dewa kuno agung di sini, dan kalau kamu memilihnya. Mileye tiba-tiba berkata, kenapa kamu mengira tidak ada orang di belakangku? Mendengar hal tersebut, penguasa dunia dewa misterius tercengang. Genosu juga terpana. Mileye tersenyum sedikit. Aku harus mengatakan bahwa senyumnya masih agak aneh. Lagi pula, dia sekarang dalam keadaan aktif garis darah, dan seluruh tubuhnya adalah manusia darah. Oleh karena itu, senyumnya tidak biasa. Mileye berkata, penguasa dunia, apakah menurutmu tidak ada alam dewa kuno agung di belakangku? Penguasa dunia dewa misterius memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye melihat Genosu itu sambil tersenyum berkata, orang-orangku akan tiba dalam 1 jam lagi. Genosu berkata dengan suara yang dalam, berapa orang? Mileye tertawa berkata, 5 alam dewa kuno agung. 5 alam dewa kuno agung. Genosu sedikit bingung ketika mendengar kalimat ini. 5 orang. Penguasa dunia dewa misterius itu tiba-tiba mengejek berkata, 5 alam dewa kuno agung. Apakah kamu bercanda? Mileye berkata pelan, pena kebenaran agung bisa mengikuti aku, apalagi yang tidak mungkin. Penguasa dunia dewa misterius menatap Mileye. Aku tidak percaya. Mileye tersenyum sedikit, dia menatap Genosu sambil berkata, Senior Genosu, bantu saja aku menahan tetua berambut putih ini. Aku yang akan menghadapi penguasa dunia dewa misterius ini. Tetua berambut putih melirik Mileye, lalu menatap Genosu. Kamu. Genosu tiba-tiba berkata, berhenti bicara. Aku bersama Tuan Muda Ye. Dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti Mileye. Seperti yang dikatakan Mileye, kalau penguasa dunia dewa misterius membunuh Mileye, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Lagi pula, perilakunya barusan sama dengan pengkhianatan. Kalau itu dia tidak akan pernah membiarkan seseorang yang mengkhianatinya pergi. Ditambah lagi, setelah mendapatkan pena kebenaran agung, dia menemukan bahwa dia sangat meremehkan pena kebenaran agung, bisa juga dikatakan dia sangat meremehkan Mileye. Bocah seperti ini, yang bisa diikuti oleh pena kebenaran agung, sama sekali bukan orang biasa. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bertaruh. Selain itu, bukankah Tuan Muda Ye sudah mengatakannya? 5 Master Alam Dewa Kuno Agung sedang datang ke sini. 5. Mendengar kata-kata Genosu, tetua berambut putih menyipitkan matanya sedikit, dia tiba-tiba menghilang di tempat dan langsung menuju Mileye di kejauhan. Jelas, dia ingin membunuh Mileye dulu. Pada saat ini, Genosu tiba-tiba meraung, lalu langsung berlari ke arah tetua berambut putih itu. Mileye melirik mereka berdua, dan kemudian melihat Master Alam Dewa Kuno Agung terakhir di sebelah penguasa dunia dewa misterius. Kenapa kamu belum pergi? Tunggu cedera kami pulih nanti, kamu tidak akan bisa pergi lagi. Mendengar itu, Master Alam Dewa Kuno Agung terakhir tidak banyak bicara, berbalik dan menghilang di ujung langit. Penguasa dunia dewa misterius menatap Mileye. Harus kuakui, kamu memang hebat. Dengan kata-katamu saja, kamu sudah menipu 5 alam dewa kuno di sampingku,
dan membiarkan salah satunya memihak padamu. Luar biasa. Mileye mengabaikan penguasa dunia dewa misterius, matanya terpejam perlahan. Dia harus menyembuhkan lukanya. Sekarang dia harus menyembuhkan lukanya secepat mungkin, karena dia menemukan bahwa Genosu tidak dapat mengalahkan tetua berambut putih. Genosu belum benar-benar kuat, dan meskipun dia dapat menggunakan pena kebenaran agung untuk memperbaiki tingkatan alam, dia tidak bisa langsung menggerakkan pena kebenaran agung untuk melawan musuh. Dia secara alami harus berjaga-jaga. Dia tidak akan sepenuhnya percaya sama pihak lain. Melihat Mileye merawat lukanya, penguasa dunia dewa misterius itu juga mulai merawat lukanya, dan tubuh fisiknya juga berangsur pulih. Namun, Mileye pulih lebih cepat. Mileye memiliki garis darah abadi, serta pil yang ditinggalkan Mela yang untuknya, jadi dalam hal penyembuhan, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Melihat Mileye pulih dari cederanya begitu cepat, wajah penguasa dunia dewa misterius tiba-tiba menjadi jelek. Dia tahu bahwa Mileye akan pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Saat itu, situasinya akan sangat buruk baginya. Selain itu, dia menemukan bahwa aura Mileye semakin kuat. Kekuatan garis darah. Kekuatan garis darah ini masih terus meningkatkan kekuatan Mileye. Penguasa dunia dewa misterius terdiam sesaat, dia tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, sebuah token link terangkat dari tangannya, dan kemudian menghilang ke kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Di kejauhan, Mileye membuka matanya, menatap penguasa dunia dewa misterius dengan sedikit mengernyit. "Kamu masih memanggil orang?" Penguasa dunia dewa misterius bertanya balik, "Tidak bisakah?" Mileye berkata dengan berat, "Kamu terlalu berlebihan." Penguasa dunia dewa misterius mengejek berkata, "Berlebihan? Di zaman sekarang ini, siapa yang akan bertarung sendirian denganmu?" Mileye terdiam. Sungguh tidak punya moral. Penguasa dunia dewa misterius menatap Mileye. "Tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, hari ini, kamu akan mati, itu janjiku." Di kejauhan, Mileye terdiam. "Haruskah aku memanggil orang juga? Kalau terus bermain seperti ini, semakin banyak orang yang akan dipanggil orang ini, dia tidak akan bisa bertahan." Pada saat ini, penguasa dunia dewa misterius di kejauhan tiba-tiba tertawa sambil berkata, "Kamu sepertinya takut." Mileye melirik penguasa dunia dewa misterius. "Hei, banyak bicara kamu." Penguasa dunia dewa misterius hendak berbicara. Pada saat ini, sebilah pedang tiba-tiba muncul di depan alis penguasa dunia dewa misterius itu. Penguasa dunia dewa misterius menyipitkan matanya sedikit, dan langsung meninju. Boom! Dengan suara ledakan, cahaya pedang Mileye hancur seketika, dan pada saat ini, dia tiba-tiba berlari ke depan Zael Xuan, dan menebas dengan pedangnya. Mata Zael Xuan berkilat dengan susah payah, dan dia langsung meninju. Boom! Keduanya mundur pada saat yang sama hingga 1000 kaki jauhnya. Di kejauhan, begitu Mileye berhenti, darah tumpah dari sudut mulutnya, tapi segera, darah itu langsung terserap sendiri. Mileye menarik napas dalam-dalam, dia melirik ke kanan. Pada saat ini, Genosu hampir tidak bisa bertahan. Wajah Mileye menjadi gelap, dia melihat ke arah penguasa dunia dewa misterius itu, dan hendak menyerang. Pada saat ini, penguasa dunia dewa misterius itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Panik. Haha, kamu panik. Kamu baru saja mengatakan bahwa 5 master alam dewa kuno agung sedang datang, kamu hanya menggertak." Berbicara sampai di sini, dia sedikit menyipitkan matanya. "Jangan-jangan kamu adalah anak terlantar dari sebuah pihak. Setelah bertarung begitu lama, tidak ada seorang pun di belakangmu yang muncul. Selain kamu sebagai anak terlantar,
aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Di kejauhan, Mileye tampak tenang. Dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul dengan tenang. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Bola mata Mileye tiba-tiba menyusut, dan dia berbalik tajam untuk memblokir dengan pedangnya. Boom! Mileye mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, pedang darah dan tubuh fisiknya hancur dan musnah, dan jiwanya redup seperti gumpalan asap hijau. Cederanya belum sembuh, dan sekarang dia diserang oleh Master Super, jadi tentu saja dia tidak bisa menahannya. Di tempat dia semula berdiri seorang lelaki tua dengan rambut panjang, matanya keruh, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Alam dewa kuno agung lainnya. Pada saat ini, Zael Suan tertawa berkata, "Perkenalkan, ini kakak seperguruan pertamaku, Gordo." Dia juga seorang alam dewa kuno agung. Saat dia berbicara, dia memandang Mileye. "Kamu baru saja mengatakan bahwa orang-orangmu akan tiba dalam 1 jam, dan sekarang, sudah 1 jam. Di mana orang-orangmu?" Di kejauhan, Mileye tersenyum tipis, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. "Kamu benar, aku tidak punya siapa-siapa. Bagaimana kalau ayahmu?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari telinga Mileye. Saat berikutnya, ruang waktu di sebelah Mileye tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang pria berbaju biru dan berjubah panjang perlahan keluar. Mileye terpaku. Zael Suan melirik kultivator pedang berbaju biru di depannya, dan mencibir, "Hanya satu, kamu meremehkan kami." Bersambung.